Provinsi Sulawesi Tengah Pak, Kabupaten Sigi ini banyak pupuk organik sudah masuk. Kalau kami menggunakan pupuk organik ini mungkin sudah lama Pak. Saya memakai pupuk organik mulai dari eco farming. Pak Teo sudah datang di rumah tawarkan, datang lagi ini Pornas toh. Saya rasa barangkali sama semua. Hanya mungkin petani kami minta dari Pornas, kemarin kami dari eco farming kami buat satu depot di lokasi. Harus dikawal Pak. Begitu nanti Pornas ini, Bapak harus turun langsung di kelompok atau di salah satu anggota kelompok tani itu siapkan lahannya, tapi Bapak kawal. Jangan Bapak tidak kawal, supaya bagaimana Pornas ini bisa laku kita jual di kalangan pertanian. Itu satu kuncinya Pak. Jangan kamu lepas kasih pupuk, kamu aplikasi sendiri. Jangan, harus bikin dempot, ada yang bakal sampai panen. Kita lihat betul hasilnya. Kalau petani di sini, kalau ini kan hanya pencegahan. Kalau serangan Pak, kalau organik itu tidak mampu. Makanya itu hanya pencegahan. Kalau serangan tiba-tiba ulat, tidak mampu. Kita sudah tes kemarin. Sama ini, bahan aktif mungkin sama dengan eco farming. Saya sudah meminta juga di eco farming. Organik saya sudah lama bergabung di organik. Di Pornas ini, itu permintaan kami petani harus perlu bikin dempot di Kecamatan Biromaru atau desa mana yang penting ada dempot di Kecamatan Biromaru. Kawal sampai panen. Itu satu persoalan. Tapi tahapan-tahapannya tadi itu cara aplikasinya, kalau kami kan selalu memakai pupuk kimia, kan begitu. Tadi sampaikan tadi itu apakah bisa kita pakai organik, interval waktu 1 minggu kita pakai kimia, apakah bisa begitu? Terima kasih, saya kembalikan dulu. Oke, jadi 2 pertanyaan. Apa lagi? Bisa dijawab. Saya menyambung dengan pertanyaan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok staf tani Sinar Sigi di Sempalan mewakili juga Kapoktan Sempalan. Jadi saya setuju dengan masukan Pak Usman tadi. Kalau bisa dari dinas juga maksudnya mereka support kita. Mereka bisa kita dulu berapa dua dosis. Ya, jadi kita bikin template, misalnya itu di desa Panau. Karena merubah mindset petani itu kan tidak semudah membentuk petani. Harus dia perlu bukti dari awal sampai panen. Kami butuh dari dan dinas juga bisa modali kami 1 dos. Kita bikin contoh untuk tanam, misalnya rica, jagung atau apa. Itu saja. Oke, saya jawab ya. Satu ya. Jadi dari Pak Usman, terima kasih Pak Usman memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa. Nah, jadi sedikit saya berbicara tentang lagi-lagi tadi Pak Usman. Jadi harus kita pahami fase organik. Jadi jangan fase organik itu maksudnya turunannya. Fase organik yang dibilang fermentasi ini itu fase pertama. Fase kedua destilasi. Destilasi itu apa perbedaannya? Partikelnya ini lebih kecil daripada fase fermentasi. Habis destilasi, fasenya sudah masuk teknologi nano. Jadi itu harus dipahami. Kalau Bapak pemahaman yang Bapak di sini kasih di sini itu tidak nyambung. Karena kita sudah memakai teknologi. Di Jepang itu mereka tidak bisa dikalahkan karena sudah 10 tahun lalu memakai teknologi nano. Yang pertama. Yang kedua, kita baru bicara tadi Koparin di Basing itu masih fermentasi. Karena dia masih memakai air kelapa, air beras. Itu masih fermentasi. Jadi fermentasi itu apa perbedaannya? Tadi partikelnya. Partikelnya dengan teknologi nano itu lebih kecil teknologi nano karena dia sudah diekstrak, diolah kembali dan organik biasa diolah kembali. Itulah memakai teknologi yang dikatakan nano. Jadi perbedaannya sudah sangat beda. Sehingga teknologi nano itu pada saat disemprot dia langsung melakukan penyerapan karena dia lebih kecil dari stomata daun partikelnya. Kalau organik biasa tidak bisa, gitu. Langsung menyerap ke pori-pori batang. Lalu pada saat itu 1 jam kemudian hujan tidak ada masalah karena dia instan langsung melakukan penyerapan. Itulah namanya teknologi. Jadi harus lagi-lagi kita harus pahami itu.
Jadi kita berbicara hari ini masalah fase organik. Saya memberikan penyuluhan ini bukan cuma di sini, hampir semua juga sama pertanyaan yang sama. Lagi-lagi saya memberikan supaya kita sama-sama paham tentang masalah fase organik. Kenal tidak di sini Pak Ari, Mas Ari? Yang ahli organik di sini mereka akui. Iya. Dia pergi tes ini RPM-nya itu dia punya 2000. Kita kolaborasi juga dengan dia di sini. Dan dia setelah dia uji ini 7000 RPM-nya. Dia punya cuma 2000. Dia sendiri akui. Itulah saya bilang kelebihannya terlalu Mas Ari. Kita kolaborasi dengan asosiasi karena dia sebagai ketua asosiasi petani organik. Iya. Sulteng. Nah, itu sekretaris organik, itu sekretaris. Itu. Jadi kita kolaborasi di sini. Jadi dia saja organik, dia saja. Artinya dengan Pornas ini membantu dia, membantu program pemerintah mengorganikan Indonesia. Dengan adanya kita, Pornas itu masif tentang organik. Belum ada kita, belum terlalu masif, Pak. Gitu. Jadi itu yang tadi saya sampaikan, kita berbicara pemahaman dulu. Kita harus cerdas dulu supaya sampai ke petani tidak sama pemikirannya. Itu. Jadi kita berbicara fase. Lagi-lagi kita berbicara kayak HP tadi. Bapak pertahankan HP kulu-kulu yang tidak pakai kamera. Yang satu pertahankan 3G. Saya sudah 4G. Siapa yang lebih cepat baca gambar, siapa lebih cepat? Yang kulu-kulu masih kelihatan gambar enggak? Tapi dia pertahankan, HP saya bagus, jaringannya bagus. Iya, tapi cuma jaringan toh, telepon toh. Tapi Bapak sudah bisa kirim gambar enggak? Buka Facebook enggak? Jadi pemahaman yang begitu kalau saya Bu Sri. Jadi ke petani kita memberikan pemahaman gitu. Jadi artinya kalau kita berbicara organik supaya tuntas, tidak setengah-setengah. Gitu. Kalau kita cuma setengah-setengah pemahaman ya sampai ke petani juga setengah-setengah. Itu dia terjadi testimoni kita, nanti sebentar kita perlihatkan hasil-hasil plot yang kita bukan berbicara di luar, berbicara di Palu. Parigi ada yang Bangkalan, durian Bangkalan. Alhamdulillah ada yang sudah 7 tahun dia berbuah, alhamdulillah. Artinya karena itu tadi. Karena penyerapannya dia. Jadi dia pengaplikasian yang tidak berbuah tuh cuma 3 kali pengaplikasian 3 minggu saja sudah kelihatan buah. Itu karena percepatan itu, karena partikelnya itu. Molekul-molekulnya dia lebih kecil. Dia lebih kecil daripada stomata daun dan bulu daun. Sehingga penyerapannya membutuhkan penyerapan nutrisinya dia lebih cepat. Gitu. Jadi beda dengan pupuk organik biasa. Organik biasa tidak bisa langsung menyerap ke batang dengan daun. Pasti dia melalui memperbaiki unsur hara tanah dulu. Baru dia ke batang dengan daun. Itu kalau kita berbicara organik biasa. Itu masalah teknologi. Berbicara masalah demplot, itu sudah ada aturannya mainnya kita. Kita kemarin itu di kecamatan yang kita buat juga demplot sana. Artinya juga di Kota Palu ini kalau kita berbicara demplot ini sudah banyak juga. Karena kita tahu petani itu akalnya mereka di mata. Melihat baru bisa melakukan. Nah itu dia, kita sudah lakukan juga itu masalah demplot. Coba kalau artinya mekanismenya, teknisnya itu nanti bicara sama kabak itu. Masalah untuk nanti itu kecamatan ini nanti melalui Ibu Sri ya sama Pak Samsir kabak tadi, karena kebetulan dia yang kita. Jadi dia untuk masalah demplot itu nanti tetap ada. Nanti kita bicara sama Pak Samsir tadi karena dia yang bawa kita di sini. Jadi demplot itu kemarin kayak di kecamatan juga sana sudah kemarin kita lakukan itu sudah kita lakukan demplot di sana. Nah, di Palolo juga sudah kita lakukan kemarin begini sudah demplotnya. Ini saya sampaikan informasi. Kita berbicara tanaman yang paling susah berbuah apa? Saya mau tanya. Tanaman yang paling susah berbuah, dia perlu perawatan khusus, perlu stressing yang bagus, baru dia bisa berbuah. Melon. Apa? Melon. Tidak. Vanili. Vanili itu sudah itu tanaman yang paling cengeng karena perempuan. Paling cengeng, perawatan khusus. Dikasih berbuah harus di stressing, diukur jaraknya. Betul enggak? Sudah begitu pun belum tentu Berbuah. tapi luar biasa Pak.
Ini testimoni kita ini baru 3 kali testimoni, cuma disampel tidak distresin, tidak ada apa langsung keluar bunga. Ini Pak Nini juga ini. Ini tuh mau nanti. Iya 500 kilo satu kali jual ini. Anak muda satu ini, sarjana hukum tapi dia petani. Dia sarjana hukum tapi petani. Akhirnya dia pengaplikasian di sana adiknya di kampung. Alhamdulillah baru 3 kali masuk keluar bunga. Itulah kelebihan. Itu yang dibilang teknologi nano, Pak. Di teknologi nano karena penyerapannya dia lebih cepat. Kita berbicara teknologi nano. Jadi hari ini kita berbicara teknologi. Jadi bukan berbicara kalau pemahaman kita organik sama, kalau saya bukan. Karena sudah beda. Jadi perbedaan itu di apa? Teknologi. Vamos a pintar. Jadi mungkin Oh, jadi pintar. Pak Usman kalau masalah itu Sembilan paten. kita fasilitasi yang tadi permintaan toh salah depot. Nah, saya berbicara organik yaitu tadi lagi-lagi jangan kita ketergantungan dengan informasi dengan teknologi. Kapan kita ketergantungan informasi dan teknologi kita tidak pernah akan berkembang. Karena 10 tahun lalu Jepang sudah pakai teknologi nano, kita baru 2 tahun terakhir. Bagaimana kita mau kalau mereka tidak bisa? Kita masih mempertahankan ibarat senjata tunggu dulu. Mereka sudah otomatis. Nah, tapi kita bilang ini senjata betul Pak, sama senjatanya. Iya, tapi beda Pak. Kita masih satu kali tarik, mereka 1 kali kunti, sudah 10 peluru yang melayang. Nah, itulah bedanya. Barangkali masih ada lagi? Ada. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latif, saya dari ketua kelompok kami dari Desa Wuluyu. Oke. Ini sangat menarik sekali. Namun kalau kita terkait dengan pupuk organik seperti apa yang disampaikan Pak Usman tadi, tentunya ini bukan hal yang baru. Pertanyaan kami hanya satu. Adakah jaminan ketersediaan pupuk ini? Yang takutnya mungkin ketika masyarakat sudah berbondong-bondong menggunakan pupuk ini, pengalaman seperti Tiansi kemarin sekalipun MLM, dan ketika masyarakat sudah tertarik dengan pupuk itu, tiba-tiba 2-3 tahun kemudian hilang dari pasaran. Otomatis petani akan kembali lagi ke pupuk kimia. Demikian juga halnya dengan Ornas ini. Kekhawatiran kami di kelompok tani seperti begitu. Jangan ketika kita sudah sama-sama merubah mindset petani untuk semua ke organik, tiba-tiba ketika petani sudah bergantung pada organik hilang dari pasaran. Ada tidak jaminan? Itu yang pertama. Yang kedua terkait tadi, mohon maaf Pak, bukan kami kesampingan. Kalau ada Pak Kabak UPBJ, alangkah bagusnya karena kami pernah menjadi pejabat kepala desa. Ketika desa diaudit terkait dengan dana 25% untuk 20% untuk pangan tadi, bukan UPBJ, tapi lebih bagusnya dijadiin PMD. Karena leading center kepala desa adalah dinas PMD, supaya kalau memang Pornas ini sudah langsung ke dinas PMD bisa langsung katakan kepada kepala desa, nanti anggaran 20% untuk pangan desa ke sini, sediakan lahan untuk dembot karena pemerintah punya program ini. Itu lebih mungkin bukannya lebih cepat, itu lebih cepat mengenanya. Kalau tadi Pak Samsi di BPJ, saya tidak kesampingan Pak Samsi, tidak. Memang beliau adalah salah satu pejabat di Kabupaten Sigi. Namun biar lebih cepat lagi sampai ke desa, karena tadi teman-teman dari Lolu, dari Panojo mengatakan untuk dembot, kalau kita langsung di dinas PMD yang menaungi semua desa, dan karena asistensi FPDS di sana. Jadi ketika asistensi tadi tolong dimasukkan ya untuk dembot, karena ini ada program dari pemerintah terkait Pornas ini sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan Pak siapa tadi? Latif. Pak Latif. Terima kasih banyak Pak Latif. Luar biasa pertanyaan Pak Latif ini. Memang selama ini pengalamannya kita memang selama ini pada sudah bagus, bukunya sudah diminati. Ternyata stoknya tidak ada. Bahkan hilang dari pasar. Hilang dari pasar. Yang pertama penyebabnya itu apa? Yang pertama mungkin penyebabnya bahan bakunya yang tidak pada umumnya diambil di Indonesia. Yang kedua pabriknya mungkin bukan di Indonesia. Itu. Karena banyak begitu dari Malaysia dulu bagus-bagus tiba-tiba hilang. Alhamdulillah saya bisa menjamin Pak kalau untuk masalah stok, karena ini kita pabrik kita di Indonesia, cuma formulator yang dari Jepang. Itu di Banyuwangi pabriknya kita langsung. Formulatornya memang orang Jepang. Itu dia saya berbicara ini artinya biarpun kita berbicara diketemukan dengan orang yang sudah pengalaman pertanian, tapi saya kalau masalah teknologi saya kupas tuntas habis itu. Karena formulatornya kita memang dari Jepang. Nah, pabriknya kita di Banyuwangi itu sudah kemarin disurvei masuklah masalah kita kan kerjasama dengan perusahaan BUMN PT Kopi. Itu dibawahi Kementerian Koperasi yang sekarang menyuplai kopi ke Starbucks Amerika yang kopi mahal Bu. Ini bulan depan pakai Pornas itu menanam kopi 4 juta pohon 600 hektar.
untuk kerjasama dengan 5 negara, Prancis sama Amerika juga, yang konsumsi kopi orang luar itu mereka pakai ini. Jadi artinya kalau kita bicara masalah stok ketersediaan, saya bisa jamin Pak Taufik, Pak Latif, kalau saya bisa jamin masalah itu. Sekarang saja desa-desa yang sudah ada berapa untuk pengadaan barang dan jasa, saya tidak tunggu Pak. Saya sudah sediakan memang barang. Jadi ada uang itu kita barang dikasihkan. Sudah ada berapa desa? Sudah kurang ada lebih 20 desa. Terutama dari Parigi juga di daerah sini sudah kurang lebih sekitar 20. Karena Sirainya saja untuk kecamatan 13. Di sini sudah barangkali kalau seandainya yang sudah pasti kurang lebih 20. Rata-rata mereka 30 juta pengadaan mereka. Nah itu kita ada sedekah nanti itu. Nah, tinggal dari harga 300 ini tinggal dikasih naik pajak. So, pajak berapa 11,5 tinggal kasih naik. Jadi untuk stimulus untuk ke masyarakat dulu. Jadi nanti setelah mereka lihat, nanti ketersediaannya nanti, itu nanti juga jadi anunya desa juga. Kalau ke depan kan cuma stimulus satu tahun satu kali pengadaan. Nah, nanti penanaman kedua, itu sebenarnya sudah pendapatan kepala desa sebenarnya. Sudah ada kalau BUMDes dijalankan di situ. Cuma untuk pertama ini di peningkatan ketahanan pangan itu stimulus. Jadi stimulus kita berikan gratis. Jadi tinggal sesuai dengan kebutuhan dari ketua kelompok tani, apa diberikan per kelompok mereka, apa diberikan yang per individu. Itu namanya ketahanan pangan itu. Nah, itu sudah ada yang 30 juta per desa, sudah ada yang 100 juta, yang mereka bisa maksimalkan di situ. Karena dengan jagung di sini hampir jagung lah di sini ya. Nah, bawang juga kita bawang palasa itu batangnya begini-begini Bu. Bawang palasa baru dua kali pengaplikasian. Kita berbicara bawang palasa ternyata itu bawang goreng Palu ya. Iya. Saya sampai sana itu. Saya memang turun pendampingan memang. Jadi teman-teman juga dari tim Palu. Sini kita ada tim Kornas. Kita berkolaborasi juga dengan Asosiasi Tani Organik. Jadi kita sudah kolaborasi dengan Asosiasi Tani Organik Asprop, Asosiasi Tani Organik Sulteng. Itu ketuanya itu Mas Ari. Itulah yang melakukan pendampingan nanti di daerah sini. Sudah ada termasuk Pak Sukri sana di belakang. Itu yang melakukan pendampingan nanti. Jadi artinya kita sudah lengkapkan semua. Karena kita berkolaborasi dengan pemerintah dan provinsi sampai dengan tingkat kabupaten. Kalau berbicara yang lain itu kan mereka tidak kolaborasi dengan pemerintah Pak, boleh dikata. Mereka masuk langsung ke desa-desa apa. Yang kedua, pemahaman tentang begini mereka mungkin tidak sampai ke situ. Kalau teman-teman yang lain, mereka orientasinya mereka bisnis. Kalau kita tidak, pertama kita memberikan edukasi. Jadi Pornas ini yang pertama itu edukasi ke petani. Itu dulu. Masalah pupuk ini artinya mereka mau atau tidak kan pupuk yang bicara di lapangan. Iya. Kalau kita cerdas memberikan, kita betul-betul memberikan pemahaman bisa dipahami oleh petani. Buktikan. Terutama aparat desa yang terutama. Karena aparat desa yang memberikan pemahaman terhadap petaninya. Tanaman berbicara itu sudah. Dari kepala desa memberikan pemahaman itu. Mungkin itu Pak David. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Tidak ada?